Alhamdulillahilladzi wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'un al kiram rahimakumullah. Kaum muslimin, hadirin hadirat, ibu bapa, saudara-saudari di mana saja berada yang dapat mendengar siaran ini, baik melalui radio Baitur Rahman maupun LPP RRI Banda Aceh, radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merilis LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala bentuk anugerah yang Allah telah berikan kepada kita tanpa henti-hentinya, dan kita tidak bisa menghitung banyaknya anugerah dan rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau menjadi rasul mendatangkan rahmat untuk sekalian alam. Dalam pertemuan kita yang ke-796 di malam hari ini, yaitu Kamis 21 Zulkaidah 1442 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juli 2021 Miladiah. Minggu yang sedang kita jelang ini minggu ke-46 perhitungan tahun 1442 Hijriah, atau minggu ke-26 hitungan tahun 2020 Miladiah. Hari yang sedang kita jelang malam ini hari ke-302 masuk ke-303 hitungan tahun 42 Hijriah, atau hari ke-195 hitungan tahun Miladiah. Yang menjadi pokok bahasan pada malam hari ini, risiko melamar jabatan dan ambisinya terhadap jabatan. Untuk membahas masalah ini, kita landaskan bahasan kita kepada salah satu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abdurrahman bin Samurah. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an la tas'alil imarata fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kumpulan hadisnya Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis ke-1197. Terjemahan dari hadis ini ialah dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an,
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdurrahman, hai Abdurrahman ibnu Samurah, janganlah engkau melamar atau meminta jabatan, meminta kedudukan sebagai pimpinan atau pemimpin. Sebab jika diserahkan kepadamu jabatan karena permintaanmu, maka diserahkan kepadamu 100%, artinya sepenuhnya, maka akan menyukarkan kamu memegang jabatan itu. Jika jabatan itu diserahkan kepadamu tanpa permintaanmu, bukan dengan meminta tapi diberikan, maka kamu akan dibantu dalam melaksanakan jabatan itu untuk mengatasi dan mengelolanya. Ini pengertian daripada hadis Nabi tadi. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, keberadaan seorang pemimpin adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan hambanya yang bernama manusia atau yang berjenis manusia dengan dilengkapi dengan berbagai fitrahnya atau nalurinya. Di antara naluri-naluri itu ada naluri yang bernama fitratun ijtimaiyatun, fitrah sosial, social instinct. Oleh karenanya Allah mengutus dalam setiap generasi kehidupan hamba-hambanya seorang utusan yang dipersiapkannya dengan matang untuk menjadi pemimpin bagi kelompok atau kaum tertentu di permukaan bumi ini. Persiapan yang dipilih atau dipersiapkan oleh Allah telah diberikan, orang itu telah berikan sifat-sifat untuk menjadi seorang pemimpin dengan kematangan yang sempurna, yang pada diri dan jiwa mereka dipersiapkan Allah dengan diberi malakah atau angleh kepemimpinan. Pada dirinya ada malakah, istilah malakah angleh, bakat untuk menjadi pemimpin yang mampu mengemban tugasnya dengan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin setelah rasul-rasul Allah itu wafat? Kalau tadi ada yang memang Allah persiapkan, bagaimana setelah rasul itu wafat? Bagaimana dengan kedudukan pemimpin itu? Dalam sejarah kepemimpinan diketemukan Allah mempersiapkan pengganti-penggantinya seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Setelah beliau wafat, maka dia digantikan oleh kedudukannya oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud ketika wafat, kekuasaannya, kerajaannya dipimpin oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada pula pengganti Nabi yang keadaan pengganti itu dibaiat, artinya dipilih oleh orang-orang yang dekat dengan pemimpin yang telah wafat, yang dipandang mampu dan cakap untuk menjadi pengganti pimpinan itu. Seperti yang terjadi pada khalifah-khalifah sebagai pengganti Rasul kita atau Nabi kita itu, seperti
Begitu meninggal beliau, kedudukan khalifah itu penggantinya diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan supaya kedudukan itu nanti diberikan kepada Umar. Setelah Umar bin Khattab meninggal, lalu mereka membai'ah Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin atau pengganti Nabi. Kondisi seperti ini mendekati dengan pemerintahan demokratis yang terjadi sekarang, atau dalam istilah lain al-jumhuriyah, demokrasi. Sejarah dalam kepemimpinan di dunia Islam condong untuk menjadi pemimpin secara turun-temurun. Itu dimulai daripada setelah khalifah yang 4 meninggal, lalu kekuasaan dipegang oleh dinasti atau keturunan daripada dikatakan Bani Umayyah yang dimulai oleh Abu Sufyan, oleh Muawiyah. Kekuasaan diberikan kepada anaknya Yazid dan seterusnya sampai sekian khalifah. Itu bentuknya bentuk kerajaan, atau dalam istilah lain namanya monarki, mamlakah, atau istilah lain namanya dinasti. Bisa juga nama lain namanya sultaniyah, yang dipimpin oleh pemimpin yang absolut, tidak ada DPR-nya. Kekuasaan ada di tangan pemimpin, itu ada kekuasaan ada pada raja. Seperti ini dikatakan kepemimpinan yang otokrasi. Kemudian perkembangan kepemimpinan selanjutnya, raja-raja memberikan kekuasaan kepada rakyatnya, yaitu dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut dengan parlemen, dan didominasi oleh partai-partai politik, dan dengan adanya Perdana Menteri yang mereka berasal dari kalangan rakyat atau partai-partai yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, sejarah kehidupan manusia dalam arti bernegara itu bisa berubah-ubah. Bentuk negara itu menjadi republik. Jadi lama-lama negeri ini diperintah oleh kerajaan namanya Kaisar, kerajaan Romawi, Kaisar Rom, Kisra yang di Persia. Lama-lama mereka memerintah menjadi raja di negeri mereka masing-masing. Kemudian kekuasaan itu dibagi-bagi kepada rakyat. Dari negara-negara yang monarki, kerajaan itu kemudian seringkali ditumbangkan, dirubah bentuknya menjadi negeri republik. Dalam sejarah kekuasaan itu seringkali disebut, ide ini dilentarkan oleh Montesquieu, seorang Perancis, dengan membagi-bagi kekuasaan kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang bentuk-bentuk ini kekuasaan tidak ada, bukan pada tangan seorang, tapi dibagi-bagi. Jadi ada badan namanya eksekutif, pemerintahan, ada badan legislatif, parlemen atau anggota DPR, dan ada badan yudikatif, kehakiman. Kalau sekarang yang menyangkut itu di tempat kita namanya Departemen Kehakiman, di dalamnya bercampur urusannya dengan kepolisian, bercampur urusannya dengan kejaksaan,
pada tangan mereka ada kekuasaan yudikatif namanya. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, dalam kepemimpinannya Nabi itu menerapkan sistem demokratis masa hidup Nabi, karena banyak hal sebelum Nabi melaksanakan sesuatu urusan, beliau memusyawarahkan urusan itu dengan melakukan pertemuan bersama sahabat-sahabatnya, duduk membincang apa dan bagaimana yang bisa dilakukan terhadap sesuatu kepentingan. Keputusan kemudian ditentukan. Atau ada juga Nabi memberikan ketetapan atau keputusan tertentu karena Nabi itu dibantu pemahamannya oleh insting yang ada pada Nabi, perasaan, wahyu, tuntunan dari Allah, sehingga Nabi ketika diberi petunjuk itu seringkali Nabi itu menetapkan sesuatu urusan yang kadang-kadang jadi ganjil urusan itu. Umpamanya pernah suatu saat kepada Usamah, anak yang baru berusia 18 tahun, dipercayakan Nabi menjadi panglima perang. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari Nabi. Kenapa anak yang muda ini menjadi panglima? Nabi itu memeriksa tape recordernya, siapa ayahnya dan begini-begitu, kemampuannya, keberaniannya, kecakapannya dalam mengelola peperangan. Itu ada pada diri yang namanya anak muda Usamah bin Zaid. Itu dapat dipahami Nabi itu sebenarnya sangat berhati-hati dalam mengangkat seseorang menduduki jabatan tertentu, sehingga penempatan seorang pejabat di masa Nabi disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Dan Nabi SAW sangat berhati-hati dalam memberikan wewenang dan kekuasaan, melihat kepada kapasitas, kemampuan, accessibility, loyalitas dari seseorang, sehingga ada orang yang, kalau ada orang yang meminta kekuasaan, belum tentu Nabi mau memberikannya. Nabi sangat berhati melihat apa dia layak untuk menerima jabatan itu. Seperti pernah terjadi pada diri seorang sahabat yang namanya Abu Dzar. Abu Dzar seorang sahabat di mana Abu Dzar itu meminta jabatan, karena banyak sahabat-sahabat Nabi diberi jabatan. Ada yang bagian ini, bagian itu, keuangan, pertanian, macam-macam, diberi kekuasaan jadi gubernur di wilayah tertentu. Dia tidak mendapat jabatan apa-apa. Nabi memberikan jawaban yang tegas kepada Abu Dzar. Apa kata Nabi? Anta dhaif. Engkau lemah Abu Dzar untuk menerima jabatan. Jabatan itu nadamah. Akan ada penyesalan nanti kalau jabatan itu diberikan kepada orang yang tak mampu menerima jabatan itu, memegang jabatan itu. Jadi Nabi SAW memiliki apa yang namanya kemampuan untuk menilai seseorang itu pantas atau tidak pantas untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu yang di zaman Nabi itu memang belum teratur benar kekuasaan seperti sekarang. Tapi kalau jabatan itu diberikan setelah seseorang itu diseleksi oleh lembaga, badan atau panitia tertentu menyeleksi seseorang
atau beberapa orang yang akhirnya mereka ditunjuk untuk menduduki sesebuah jabatan atas pertimbangan-pertimbangan melihat tape recordernya, kedudukan dia, pengalaman dia yang lalu-lalu untuk bisa dipercayakan menduduki jabatan tertentu. Ini cerita tentang tuntunan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samurah tentang risiko melamar jabatan, ambisi terhadap jabatan. Dia mau pegang jabatan tanpa melihat kemampuannya ada atau tidak, lalu melamar pada sesuatu jabatan. Sebab jabatan itu pada hakikatnya memiliki banyak risiko. Kerana ada ambisi dan pengaruh duniawi, lalu dia ingin tergiur dengan apa yang diperoleh orang lain dengan jabatan empuknya. Jabatan itu pada hakikatnya berisikan tanggungjawab dengan Allah dan juga tanggungjawab sesama manusia. Beban-bebannya dipikul sendiri. Kalau umpamanya dia membeli jabatan dan sebagainya, itu semuanya tanggungjawab di tangannya, dia pikul sendiri. Dan seperti tidak ada orang yang membantu dia dalam mengelola jabatan itu. Kalau jabatan itu memang dia membeli jabatan itu, merebut jabatan itu. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu melamar atau meminta jabatan kepemimpinan. Kenapa? Sebab jika diserahkan jabatan pemimpin kepadamu atas permintaanmu sendiri, maka kata Nabi, maka diserahkan kepadamu kekuasaan itu 100%, sepenuhnya. Maka akan menyukarkan kamu dengan memegang jabatan itu, kata Nabi. Sebaliknya, jika jabatan itu diserahkan kepadamu tanpa permintaanmu, orang memberikan jabatan kepadamu tanpa kamu minta, itu keadaannya bagaimana? Risikonya apa? Maka kamu akan dibantu dalam melaksanakan tugas-tugas jabatanmu, dalam mengelola jabatan itu, dan terbuka jalan untukmu untuk mendapat solusi dalam mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaanmu itu. Itu kebaikannya, risikonya begitu. Jadi jabatan yang diberikan itu telah diberikan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Memang untuk zaman sekarang ada juga tim namanya yang menilai. Tim itu tim independen, dipilih bukan dari kalangan pemerintah atau dari kalangan pemerintah yang tidak terkait dengan urusan-urusan jabatan itu, yang dianggap mahir, mampu memberi penilaian, melihat seseorang tentang kemampuannya, meneliti tape recorder yang lalu, kegiatan dia, kepemimpinan dia, gerak-gerik dia, keluarga dia, kemampuan dia, kapasitas dia, wewenang dia yang lalu. Apakah dia bisa diberi wewenang selanjutnya, diberi tanggungjawab yang seterusnya dalam bidang-bidang tertentu. Jika ditunjuk, tentunya tidak secara sembrono dan serampangan. Tidak gegabah. Kalau ditunjuk sudah dipikirkan matang-matang oleh tim ahli yang macam-macam nama sesuai dengan departemen atau kekuasaan di masing-masing bagian, untuk menilai orang-orang tertentu yang bakal menjabat jabatan tertentu di masa-masa yang akan datang. Masalah mereka itu, tim itu telah mempertimbangkan dengan matang-matang, karena jabatan yang diserahkan itu disesuaikan dengan kemampuan
si yang akan menerima jabatan. Apakah dia cukup syarat-syarat untuk memegang jabatan itu sebagai seorang kepala dinas, kepala kantor, kepala badan dan sebagainya. Bahkan yang namanya di kantor-kantor yang besar sebagai asisten dan sebagainya, cukup syarat dia atau tidak untuk diangkat itu. Itu dipertimbangkan matang-matang. Kalau itu sudah dipertimbangkan matang-matang, seringkali akan terbantu kepemimpinannya. Bapak Ibu sekalian, hadis ini sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita semua untuk tidak boleh membeli jabatan, meminta jabatan. Harus sebelumnya mempertimbangkan kondisi diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Bukan kerana cuma ambisinya. Apakah ada kapasitas, ada kemampuan. Kalau sekarang bahasanya orang-orang yang bakal mau jadi bupati, gubernur dan sebagainya, mereka mendahulukan kampanye-kampanye mereka dengan mengangkat tim sukses dan sebagainya, yang kadang-kadang tindakan mereka itu sudah melampaui batas. Beli suara pada pemilihan-pemilihan tertentu. Sebelumnya sudah mengeluarkan dana yang banyak, ada tim sukses, dukung tim sukses itu mendukung, mengeluarkan dana, bagi-bagi hadiah, bagi sembako dan sebagainya, lebih-lebih dekat hari-hari ketika ada pemilihan. Masya Allah, mereka ingin beli suara dari orang-orang tertentu. Dan kadang-kadang si penerima bingkisan itu tidak ada pertimbangan. Apakah si anu itu yang mau jadi bupati atau gubernur wajar, walayak? Tidak ada pertimbangan. Mereka sudah tergiur dengan seratusan uang, dengan setumpukan hadiah dan diberikan. Cara-cara ini sebenarnya adalah cara-cara yang kurang benar, yang tidak pantas. Ini namanya beli jabatan. Kadang-kadang tidak pantas ketika dia melamar. Kerana suara dibeli, maka orang memilih dia tanpa si pemilih ini memiliki pandangan yang baik terhadap dia. Aku sudah dibantu, kau kasih suara untuk dia. Ini celakanya kalau model pemilihan yang demikian rupa. Ini sesuatu yang nanti bisa merugikan publik. Kita kasih urusan kepada orang yang tidak tahu mengurus urusan itu. Salah kaprah, salah kasih. Ketika kita kasih yang orangnya, bidangnya umpamanya bidang politik, diberi kedudukan di bidang ekonomi, tidak bisa dia berbuat. Sehingga ada orang yang memahami dirinya sendiri, dia seorang umpamanya profesi doktor, mau diberi jabatan yang kaitannya dengan masalah sosial, dia tolak. Ketika dia mau dilantik, dia mau dilantik. Artinya menolak jabatan itu. Karena dia merasa bahwa aku tidak bisa mengelola tugas itu, aku tidak bisa lola, bukan bidangku. Orangnya orang kesehatan mau dikasih bidang politik. Salah kasih. Salah penempatan. Ada yang demikian. Orangnya ahli sosial mau diberi jabatan yang menyangkut hal yang di luar itu, di luar kemampuan dia, dan mau terima. Itu baik. Tapi kalau orang namanya membeli jabatan, walaupun jabatan itu ketika didapat bukan tidak wajar untuk dia, kerana ada ilmu untuk mengelola jabatan itu. Orangnya umpamanya dia ahli dalam bidang pertanian, diberi jabatan mengelola urusan kelautan, tidak bisa dia lola, tidak paham tentang itu. Jadi
Tidak cuma untuk mendapatkan jabatan itu karena ambisi jabatan, senang memperoleh jabatan, padahal kita tidak ada ilmu tentang itu, cuma loba terhadap jabatan. Ini sebenarnya nantinya merugikan publik, merugikan orang umum. Sudah ada di sana, dia tidak bisa berkutik, tidak ada pandangan, tidak ada pendapat, tidak ada rencana kerja yang matang dalam masalah itu. Jadi karena orangnya masing-masing itu ada pembidangan ilmu, terutama melalui jalur pendidikan. Ini ahli sosial, ini ahli ekonomi, ini ahli kesehatan, ini ahli politik, ini bidang hukum dan sebagainya. Jangan salah meletakkan urusan diberikan kepada mereka dengan urusan yang salah. Sebab Nabi khawatir betul kalau urusan itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima urusan itu. Apa kata Nabi? Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantabiris sa'ah. Apabila sebuah urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan profesinya, bukan bidangnya, kata Nabi, tunggulah kehancuran. Ini kalau sekarang kadang-kadang ada jabatan yang begitu, sehingga dia tidak bisa, ketika dia diangkat, tidak mampu mengemban tugas yang dibebankan kepada dia karena dia bukan ahlinya di bidang itu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu benar ya, karena kita ini hidup di dalam dunia yang kadang-kadang dunia kita, seharusnya di dunia kita yang begini, di tempat kita yang begini aturannya. Kita mau pakai aturan orang, ada aturan orang yang datang dari luar mau pakai aturan itu, padahal ada aturan yang kita buat sendiri yang lebih baik daripada aturan orang. Oleh karenanya kalau kita kembali kepada agama, banyak aturan yang dibuat oleh manusia berlaku cuma beberapa tahun. Habis itu aturan itu jadi batal, ditolak, dibatalkan, tidak bisa dipakai. Kalau kembali kepada hakikat aturan, aturan yang benar adalah aturan yang datang dari Allah. Maka di Aceh kita ini dengan izin Allah mau dipakai aturan Allah, hidup sesuai dengan aturan Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah sangat tahu tentang kebutuhan dan kepentingan manusia. Aturan-aturan itu sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi. Kalau itu kita pakai sebagai aturan hidup di semua bidang kehidupan kita, kita akan jadi selamat. Kita akan jadi selamat. Kalau sekarang kita ini belum selamat ya, sebab kadang-kadang ya namanya kalau sekarang ini musim orang mendengar berita melalui media sosial, yang orang menulis media sosial itu kadang-kadang dia tulis, dia beberkan yang dia sendiri bodoh tentang itu, tidak tahu. Sebab tidak semua orang mengetahui semua urusan. Oleh kerana itu, ada orang yang faham tentang urusan itu. Kalau kata Allah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahliya masing-masing, orang yang profesi masalah itu. Kepada orang itulah kamu bertanya. Masalah kesehatan, tanya pada ahli kesehatan. Masalah politik, tanya pada ahli politik. Masalah ekonomi, tanya kepada ahli ekonomi. Jangan orang politik kita tanyakan masalah ekonomi, belum tentu tahu dia. Oleh karenanya, jangan salah kaprah dalam penempatan jabatan. Nah, kalau sekarang mamanya istilah kasarnya lelang jabatan. Ini butuh kepala ini, kepala ini, kepala ini.
siapa yang mampu lamar, kira-kira begitu. Ya kadang-kadang yang lamar itu belum tentu paham benar terhadap jabatan yang ditawarkan. Akhirnya dia menang atau dia terpilih, tapi kemampuan untuk berbuat dan bekerja tidak ada. Ini yang merugikan siapa? Yang merugikan bukan dia, yang merugikan publik, umum jamaah yang memilih itu, yang sebenarnya ketika dipilih diharapkan akan terjadi begini-begini atau ada janji-janji dia, akhirnya semua buyar, janji itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena Nabi melarang, jangan minta jabatan. Tapi kalau jabatan itu dibeli dengan pertimbangan-pertimbangan pihak lain, diberikan kepada kita, itu boleh diterima, kata Nabi. Jabatan itu tidak bisa diperebutkan. Jangan diperebutkan. Ya kata orang, ini kan usaha untuk memperoleh kedudukan duniawi. Tapi usaha-usahanya kadang-kadang terlalu keliru, terlalu salah. Sehingga nanti hasilnya pun jadi keliru, jadi salah. Begitulah anjuran Nabi kepada kita. Ini berlaku untuk sepanjang zaman, untuk semua tempat, untuk setiap kelompok. Itulah hadis Nabi ini memberi arahan kepada kita supaya kita tidak salah kaprah dalam menerima dan mencari jabatan. Semoga ada manfaatnya. Saya kira kita padakan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian kita. Ini kaitannya dengan politik, dengan sosial. Nabi ini paham akan segala macam bidang yang ditekuninya, yang perlu diamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.